Halo, selamat pagi, siang, atau sore. Oke, kali ini Iron Bikes kita akan bahas motor sport, lebih tepatnya hyper sport, yaitu ZX 14R. Motor ini sebenarnya udah diproduksi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 kemarin, yang akhirnya disuntik mati karena belum memenuhi Euro 5. Motor ini diciptakan awalnya untuk menyaingi salah satu motor tercepat juga pada saat itu, yaitu Suzuki Hayabusa. Motor ini dilengkapi dengan 4 silinder dengan total cc sebesar 1441 dengan tenaga 200 horsepower dan torsi sebesar 150 Nm. Kompresinya juga mantap ya, yaitu 12,5 banding 1 sesuai dengan jenisnya, yaitu motor hyper. Untuk saat ini Kawasaki sudah mengeluarkan H2. Nah, sedangkan tercepat saat ini adalah H2, namun sebelumnya adalah ada di ZX14R. Motor ini pada dasarnya belum secanggih dengan motor-motor edisi tahun 2022 sekarang, karena dia masih banyak yang menggunakan manual. Seperti halnya di sebelah kiri dan kanan ini kita bisa lihat dia sudah preload, tapi preloadnya masih manual untuk sok depannya, begitu juga untuk sok belakangnya. Dan untuk pengeremannya dia sudah menggunakan koplingnya sudah menggunakan hidrolik. Pengeremannya juga sudah hidrolik. Cakram double disc depan, single disc belakang. Cakram menggunakan Nissin 4 silinder, kanan kiri 8 silinder. Dia ada 2 opsi untuk silinder cakramnya. Kalipernya ada yang Brembo dan yang ini adalah yang Nissin. Ini versi ZX14R versi standar. Nah, untuk displaynya juga dia masih 2 warna. Ini kita bisa lihat ya lambangnya, gambar lampu depan, dan di sini kita bisa lihat dia punya ininya baru 700 km. Battery, temperatur outside, current. Mana ya untuk mengubah trip A, trip B. Tapi benar dia untuk odonya juga masih di 700 ya. Karena bisa dibilang motor ini hampir tidak pernah gua pakai selain untuk dipanasin dan Sun Mori aja. Motornya enak, handling juga enak, posisi ridingnya juga enak. Dia tidak seperti motor sport umumnya yang sangat rendah. Kalau dia jenisnya masuk ke sport touring ya, jadi kondisi stangnya juga teman-teman bisa lihat dia rada tinggi, nggak di bawah banget. Jadi dibandingin jok, dia masih ada di posisi di atasnya. Tinggi joknya adalah 80 cm, jadi bisa dipakai untuk orang tinggi 165 ke atas juga udah oke. Dan untuk orang yang ketingginya di atas 180 juga masih enak pakainya, karena motor ini bisa dibilang posisi ridingnya nyaman banget. Untuk motor ini semua hampir seluruhnya masih standar, kecuali knalpotnya aja. Gue udah pakai knalpot khusus untuk ZX14R, yaitu Avionics V4. Dia special edition hanya untuk dia, dan ini jenis yang free flow, jadi suaranya enak banget ya. Bisa dibilang suaranya kayak mobil-mobil supercar, rada bunyi ngorok-ngorok gitu dan nggak stabil ya, dan itu enak banget ya. Dan kalau kita gas juga sedap banget. Oke, untuk lampu depannya ya empat-empatnya udah proyektor, jadi nggak seperti sport yang sekarang yang pincang atau buta sebelah kalau dinyalain. Kalau ini enggak ya, dia jauh 2
dekat 2 dan semuanya udah proyektor. Motor alhamdulillah mulus banget, bisa dibilang kayak baru, no crash, no repaint. Overall cakep banget ya. Dan tampilannya tuh gahar banget ya, gagah banget. Nah, sekarang kita cobain mesinnya dan kita lihat juga nih. Untuk pilihan powernya, dia ada pilihan powernya ada low dan pilihan power full power. Untuk TRC-nya dia ada traction control 1, 2 dan 3. Untuk 3 itu yang traction control yang paling besar, jadi tenaganya sangat diatur sekali, nggak bisa loncat-loncat, tenaganya jadi lebih smooth. Sedangkan 1 powernya udah semakin besar, sedangkan dia ada juga TRC off. Gue belum pernah coba sih TRC off ya. Sampai TRC 2 aja gua anggap tenaganya udah besar banget ya. Motor ini bisa dibilang walaupun beratnya 260 kilo, tapi kalau udah jalan bener-bener ini motor kayak motor enteng. Bener-bener nggak kerasa berat motor yang sebesar itu ya. Oke, sekarang kita coba dengerin suaranya. Sedap ya bunyinya, apalagi larinya lebih sedap lagi. Gue notabene udah menggunakan motor dengan cc di atas 1000 ya, tapi jujur ini motor yang tenaganya paling besar yang pernah gue pakai. Dan handlingnya juga enak, motor juga nggak terasa berat. Untuk jenis sport juga nggak terlalu capek, posisi duduk juga enak. Kaki juga kanan kirinya nggak napak 100%, tapi setengah lah. Untuk ban dia menggunakan ring 17 depan belakang dengan ukuran ban depan 120/70 dan yang ban belakangnya adalah 190/50. Ini cakram depannya ya Nissin double. Ini cakram belakangnya. Ini untuk passenger, ini untuk ikatan tali. Jadi pada dasarnya motor ini bisa digunakan untuk touring ya. Dan ada juga kit untuk box belakangnya. Teman-teman mungkin bisa lihat di internet. Keren banget deh. Jadi memang motor bisa dipakai untuk jarak jauh ya. Memang dia tidak selincah dengan yang seri 600 cc. Dia karena posisi wheelbase-nya itu cukup jauh ya, 1,5 meter. Jadi dia nggak se-agile untuk cc yang 600-nya atau yang ZX 10-nya. Nah, kabar gembiranya adalah di tahun 2021 akhirnya ZX14R dibangkitkan kembali di Amerika Serikat yang sudah memenuhi Euro 5. Dia ada 2 color, merah dan merahnya sama seperti ini dan satunya warna grey. Rencananya motor itu akan masuk di Indonesia di IMOS 2022 ini bulan-bulan November ya kayaknya ya.
Dan price listnya sih kita belum lihat. Cuma dari Amerikanya sendiri itu kurang lebih di angka 15.000 US dollar atau sekitar 225 jutaan ya. Tahu sendiri ketika ke Indonesia maka mungkin harganya akan double dari harga itu. Oke, kurang lebih itu review kita kali ini mengenai salah satu motor juga yang bisa dibilang salah satu motor yang sedap nih. Dibilang rare juga enggak, cuma bisa dibilang motor ini juga salah satu motor yang bisa bikin semua mata menengok ketika mendengar suara dan melihat motornya. Oke, tentunya motor ini ada di Iron Bikes, Jalan Yapen Raya, Blok PB nomor 12B, 14.6 Komplek Nusa Loka BSD. Mantap.